Jadi kalau bicara bebek itu kadang saya suka ketawa gitu. Kalau ya, jadi kalau kan ngata-ngatain orang jangan lo kayak bebek gitu. Tapi di balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah saya ketemu dengan Kang Denny. Gimana Kang Denny kabar? Alhamdulillah, Kita santai nih ya, sampurasun. sampai saat ini. Iya, saya aja yang nggak pakai ikat ya. Jadi malam hari ini saya ada di Hotel Arwiga di Kota Bandung dan ada pembicaraan saya dengan Kang Denny seputar bebek. Jadi kalau bicara bebek itu kadang saya suka ketawa gitu. Kalau ya, jadi kalau kan ngata-ngatain orang jangan lo kayak bebek gitu. Tapi di balik itu ternyata ini ya kan, bebek ini sebagai satu komoditi yang menarik untuk investasi lah. Betul. Betul. Saya panggilnya Kang Medi apa Mas Medi? Saya Mas dong. Oh, saya oke. Oke. Jadi gini Mas Medi, dulu memang orang awalnya pada kebanyakan semua orang itu tertarik investasi dengan ayam ya. Tapi seiring berjalannya waktu yang tadinya bebek di anak sebelah mata hanya sebagai sebatas peternakan biasa untuk penambah tambahan penghasilan. Sebenarnya kalau di secara profesional sekarang bisa untuk menghasilkan tambahan lebih yang bisa diandalkan. Jadi kalau di ayam itu ada ayam broiler, nah di bebek pun ada. Nah, kita fokus sekarang berbicara untuk investasi di bebek daging, pembesaran bebek daging. Pembesaran bebek. Ya, jadi ini sebelum lebih jauh lagi, saya bisa katakan bahwa ada peluang-peluang yang kita bisa telisik setelah ayam. Ayam ini kan sudah umum ya. Benar udah umum. Mungkin konsumsinya di Indonesia bisa dibayarkan satu kota aja kita bayarkan berapa banyak. Tetapi ada varian baru untuk konsumsi bebek ya. Akan kalau bicara bebek, menurut Akang sekarang itu grafiknya dengan kebutuhan masyarakat. Kalau bebek menurut dinas peternakan yang terakhir ya, kebetulan datanya saya juga kurang tidak bawa, belum valid. Dari tahun ke tahun angka kebutuhan atau demand untuk daging bebek itu meningkat. Jadi supply dan demand untuk waktu tertentu memang kurang. Jadi sampai pada posisi kurang untuk suplainya. Iya. Berarti kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Udah mulai naik. Memang tidak bisa disejajarkan dengan daging ayam. Tapi beriringnya waktu dari tahun ke tahun itu mulai kebutuhan akan daging itu meningkat. Memang betul membutuhkan pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat bahwa selain ya, ternyata daging bebek juga sangat bagus untuk daging produksi ya. Ini Mas,
di selain apa namanya kandungannya yang sangat bagus ya, dia proteinnya sebenarnya lebih baik dibandingkan ayam. Dia lebih sehat dibandingkan ayam di bebek. Oh gitu. Ya. Jadi ada, sorry saya potong. Jadi yang bisa saya tangkap dari poin pembicaraan Kang Denny tadi, ada ayam boiler, ada juga bebek dalam tanda kutip boiler. Jadi itu silangan antara bebek Peking dengan lokal. Bebek lokal. Masih namanya bebek hibrida. Bebek hibrida. Iya, itu jenis yang lagi rame yang trennya lebih bagus ya, dipasarkan dengan lokal sama bebek. Iya. Kalau Peking terlalu besar mas, 40 hari itu sampai 4 kiloan. Ada bebek yang jalannya begitu tuh apa yang coklat itu Bebek lokal. Dia ada telurnya. Kalau jalan sama semuanya begitu. Jadi maaf pemirsa, saya kalau bicara bebek itu kadang-kadang kita menganalogikan dengan hal yang lucu-lucu. Begini, Kang Denny, kalau bicara masalah bebek, saya bisa sampaikan juga ke pemirsa bahwa Kang Denny ini adalah praktisi pengembang-biakan ya. Bukan pengembang biakan saya ralatnya, Apa? tapi apa namanya praktisi di bidang peternakan bebek pedaging, pembesaran bebek pedaging. Oke, saya garis bawahi lagi, Kang Denny ini adalah praktisi dalam proses pengembangan bebek pedaging, pembesaran. Jadi proses awal sampai dengan proses Panen. siap panen. Jadi buat pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini Kang Denny sendiri juga siap ya Kang, kalau ada mungkin ada orang yang tertarik untuk Sangat siap, insya Allah saya bantu. gitu ya. Itu pemirsa, prospek kedepannya tentang apa pembudidaya apa ya, pengembang Budidaya bebek pedaging. bebek pedaging yang seperti Kang Denny sampaikan grafiknya cukup naik dan ini menjadi challenge untuk bisnis ya, bisnis yang menarik juga. Oke kan, kalau bicara bisnis bebek gitu ya, sekedar gambaran, kita kan kalau investor tuh pengennya dia punya investasi terus event poinnya bagaimana dan untungnya gimana, ada gambaran nggak? Gambarannya begini aja, secara garis besarnya bahwa untuk pengembangan bebek itu kan durasi produksinya itu kurang lebih antara 40 sampai 45 hari Pak. Itu sudah bisa diproduksi, Sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa dipotong. sudah bisa dipotong dengan asumsi bobot kisaran rata-rata kadang-kadang bebek 2 kilo. Oh, oke, 2 kilo. Sama seperti ayam juga, ayam 1,5 ya malah. Kalau ayam 40 hari itu bisa 2 lebih. 2 lebih. Ayam juga, jadi hampir sama dengan bebek broiler lah. Saya tadi bilang ada bebek lokal, ada bebek berbeda. Ada yang lokal, ayam kampung lah. Iya. Ada yang berbeda. Jadi sama lah. Jadi kalau berbicara masa potong, sebenarnya tergantung pasar permintaan pasar. Kita mau ngambil range di waktu berapa? Ada range waktu 22 sampai 25 hari itu untuk mencapai bobot 1 kilo. Ada yang ukuran untuk kita kalau mencapai angka 2 kilo. Nanti kan range pasarnya beda, market pasarnya beda. Oh siap. Market besar, maksudnya market dengan size besar 2 kilo dan market kecil ya Restoran yang elit itu pengennya yang bisa besar. kalau yang tergantung, ada satu restorannya itu kan tidak spesial sebenarnya. Restoran A itu jadi modelan marketnya, itu biasanya pakai bebek yang penting. Oh oke. Nah dari segi ekonomi sebenarnya tergantung kita kembali ke manajemen pakan. Cenderung sekarang itu beralih ke para peternak, lebih cenderung saya harapkan ke untuk pembesaran di bobot besar, bobot 2 kilo. 2 kilo. Itu kos apa namanya benefit produknya itu berasa. Jadi kalau tadi menyambung pertanyaan Mas
Medi, berapa lama feedback investasi itu kurang lebih sekitar 45 hari sudah bisa balik 45 hari sudah bisa balik. dari nol ya. Dari nol. Hari ya. Dan standar minimal untuk bisa, artinya ini kan kita bicara bebek itu ekor ya. Berapa ekor itu starting awal yang ideal? 1000 1000 ya. Tapi kalau untuk investasi itu kita bisa ngambil paket atau 3 paket. Minimal 3 paket atau 3 dulu biar apa namanya feedbacknya agak berasa lah ya. Oh. Karena hitungan per ekornya itu range itu antara 5.000 sampai 8.000 per ekor buat rumah. Oh. Tergantung kita memanage bagaimana nanti ada di manajemen pakan. Oke. Iya. Cuman range antara genetik produk itu khusus untuk kita berbicara di pembahasan daging yang 2 kilo ya, Iya. besar ya. Oke. Ya, sekitaran itu 4 sampai 8.000 4 sampai 8.000 ya. per ekor. Ya, pemirsa sekalian, ini sekedar gambaran awal karena bagaimanapun ada pertimbangan bisnis ya. Betul mas. Kita ingin berinvestasi, terutama usaha pembesaran bebek ini. Terus faktor yang paling menurut Kang Denny ya, faktor resiko yang muncul ya, yang sangat mempengaruhi itu apa? Misalnya kalau di ayam ada penyakit. Kalau penyakit hampir sama ya, penyakit ayam sama bebek itu relatif hampir sama karena penyakitnya begitu juga. Oke. Nah, yang pertama untuk di bisnis pembesaran pengembangan budidaya pembesaran bebek dan itu adalah pertama yang harus dilihat itu adalah selain manajemen kandang, bibit, pakannya, dan terakhir yaitu selling out hasil panen. Ini kadang-kadang petani jago di pembesaran tapi kadang-kadang susah untuk buang hasil panen atau menjual. Nah, kalau misalkan nanti bapak atau teman-teman atau pemirsa sekalian tertarik mengedukasi dengan Anda, insya Allah nanti akan saya bantu dari mulai masuk manajemen itu dari mulai pembibit ke pakan sama selling out hasil panen saya bantu. Karena ada termasuk bentuk kandangnya itu yang ideal. Betul, yang ideal itu untuk 1000 bagaimana nih untuk 1000 ekor berapa besar nih luas kandangnya, bagaimana sistem pola pemberian makan, bagaimana isi pemain biar kita menghasilkan produksi dan menunggu masyarakat sekitar. Karena kan ada anekdot dulu, jangan main bebek, bau kandangnya. Siap. Itu dulu. Kalau kita bisa mempelajari atau menggunakan kandang yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendidikan yang baik dan benar, itu polusi dari bau itu tidak akan seperti orang kurang. Maka nanti kita arahkan, ini harusnya berapa? Terus luas kandang untuk 1000 ekor itu berapa yang Artinya Kang Denny secara detail bisa memaparkan dan mengaktualisasikan ya? Iya. Secara konsep dan prakteknya Kang Denny bisa. Bisa. Oke, saya garis bawahi lagi bahwa apa yang disampaikan Kang Denny ini adalah bagian dari bagaimana kita jika tertarik dari A sampai Z-nya ya, sampai penjualannya bisa ya? Bisa. Oke. Buat pemirsa sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kang Denny, kalau kita bicara bebek mungkin sampai besok pagi nggak akan selesai. Tapi ini announcement awal, kita terbuka untuk bisa berkonsultasi dengan Kang Denny nanti. Konsultasi dan kalau tertarik investasi juga silakan. Kita akan taruh nomor HP Kang Denny di channel ini, di tayangan YouTube ini. Monggo hubungi Kang Denny dan mudah-mudahan ya jadi satu pilihan yang tepat. Amin. Investasi, pembesaran ya, budidaya ternak bebek pedaging, ternak bebek pedaging. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.